Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita. Kembali pada malam hari ini, dalam ibadah di keluarga masing-masing, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan senantiasa menguatkan iman dan pengharapan kita. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan melewati firman-Mu yang akan disampaikan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar hikmat dari Tuhan boleh beserta dengan hamba-Mu dan firman-Mu boleh diberitakan untuk membangun iman bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-48 sampai dengan ayat yang ke-59. Demikian saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita dengan perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa, kaulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melayani dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masih berada dalam minggu Paskah kelima, yaitu Minggu Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Dan tema yang diberikan oleh Majelis Sinode bagi kita dalam bulan Mei ini adalah melayani dengan integritas. Saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara di tengah orang-orang yang sudah mengenal kita secara pribadi, maka ketika kita menyampaikan sesuatu pesan kepada mereka akan mudah diterima, bahkan kita mengalami jalan yang mulus-mulus saja. Tetapi ketika kita berbicara di tengah-tengah orang-orang yang memang tidak menyukai kehadiran kita, maka walaupun yang kita bicarakan itu sangat baik, berguna bagi banyak orang, maka orang akan menilainya secara berbeda-beda. Bahkan apa yang kita sampaikan itu sama sekali tidak ada gunanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada malam hari ini, Yesus dituduh oleh orang-orang Yahudi karena dia mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Dalam ayat yang ke-51. Mengapa orang Yahudi menuduh Yesus dengan dua tuduhan? Yang pertama, Yesus disamakan dengan orang Samaria. Dan yang kedua, Yesus dituduh berbicara karena kerasukan setan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa mereka menuduhkan dua hal itu kepada Yesus ketika Yesus berbicara tentang hidup yang kekal? Karena bagi orang-orang Yahudi tidak ada kehidupan yang kekal. Bagi mereka ketika orang sudah tidak lagi berada di dunia ini, maka habislah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus dalam nas firman Tuhan ini adalah seseorang itu akan memiliki hidup yang kekal ketika dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu bahwa setiap orang yang hidup dalam Yesus itu akan senantiasa diperbaharui kehidupannya dan memiliki kehidupan yang baru oleh karena anugerahnya. Dan hal itulah yang tidak dipahami oleh orang Yahudi karena memang mereka mempunyai pemahaman yang berbeda dan hati mereka yang tertutup pada kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan karena hati mereka tertutup, maka mereka tidak pernah mengerti apa yang Yesus mau maksudkan bagi kehidupan orang-orang yang melakukan kebenaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan melewati firman Tuhan? Bahwa setiap orang yang mau hidup dalam Kristus harus mengenal Kristus secara lebih mendalam lagi dalam kehidupannya. Setiap orang yang mau mengenal Kristus harus membuka diri, membuka hati untuk mengerti apa yang Yesus inginkan dalam kehidupannya. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus
Yesus secara pribadi dan lebih mendalam dalam kehidupannya? Yang pertama, dalam Yohanes pasal 8 ayat 46, Yesus adalah seorang figur yang sempurna, di mana dia adalah tanpa dosa. Dan jikalau seseorang percaya kepada manusia karena segala hal yang ia buat di tengah-tengah dunia ini, terlebih-lebih seorang harus percaya kepada Yesus dengan apa yang telah dia buat melebihi apa yang mampu dibuat oleh manusia. Yang kedua, dalam Yohanes pasal 8 ayat 59, Yesus adalah jalan menuju hidup yang kekal. Dan ia hanya satu-satunya jalan. Dan tidak ada jalan lain yang ada di dunia ini selain melalui Yesus Kristus. Karena apa? Karena kehidupan orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya menaruh harap dan kehidupan ketika berada di dunia ini. Sebab kehidupan orang percaya bukan berakhir di dunia ini. Tetapi kehidupan yang kekal yang ditawarkan dan disediakan oleh Allah itu benar-benar ada dan menjadi milik orang yang percaya dan berharap kepadanya. Karena Yesus sudah membuka jalan itu bagi setiap orang yang percaya dan datang kepadanya. Yang ketiga, dari Yohanes pasal 8 ayat ke-56, Yesus pusat dari segala pengharapan dalam kehidupan setiap orang. Oleh sebab itu dalam saat situasi apapun kehidupan seseorang, ia harus menyerahkan kehidupannya pada Yesus dalam sebuah pengharapan. Oleh sebab itu dalam kehidupan setiap orang yang penuh menaruh harap hanya pada Yesus, ia hidup dalam kepasrahan dan penyerahan diri, bukan hidup dalam keputusasaan. Karena dia percaya melewati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, Yesus senantiasa hadir dan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang terjadi. Karena bagi orang percaya, bukan persoalan yang di depan, tetapi Yesus harus selalu di depan. Karena dia yang menuntun kehidupan untuk mampu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan yang ia kehendaki. Demikian dalam kehidupan kita, ketika kita pun sampai saat ini masih harus tinggal di rumah dengan melakukan berbagai hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Karena wabah virus corona ini, kita percaya bahwa perjuangan yang dilakukan sekarang ini pada akhirnya pasti akan mendatangkan sebuah hasil. Bukan karena kekuatan dan usaha manusia secara pribadi, karena memang hasil itu akan diberikan oleh Allah secara pribadi dalam kehidupan setiap orang yang tetap berharap sampai pada akhirnya. Dan yang keempat, dari Yohanes pasal 8 ayat 58, puncak dari segala apa yang diberitakan oleh Tuhan, bahwa tidak ada seorang nabi pun yang sebelum Kristus berani menyatakan dirinya sebagai Allah dan juru selamat bagi kehidupan manusia. Hanya Yesus satu-satunya
yang menjadi penolong, juru selamat dalam sebuah pengharapan yang senantiasa memberikan sebuah jawaban yang pasti dalam kehidupan setiap manusia yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan hati dan pikiran kami untuk mampu melewati kehidupan yang Engkau perkenankan dengan tetap setia dan berharap hanya kepadamu dan menempatkan Engkau sebagai satu-satunya di tengah kehidupan kami, agar dalam setiap perkara yang boleh kami jalani, kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan kembali setiap pengharapan kami dalam kasih dan anugerah-Mu, agar Engkau boleh mengisi hari-hari hidup kami, sehingga kami boleh hanya berserah kepadamu dalam kehidupan yang kami jalani, di mana Engkau mempercayakan kami untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya keputusan dan kuasa-Mu yang terbaik bagi kami senantiasa. Bapa, kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu dalam saat apapun kehidupan mereka saat ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah hati kami, agar kami boleh senantiasa hanya berharap kepadamu. Bagi jemaat-Mu yang bersukacita karena Tuhan menambahkan usia mereka maupun usia perkawinan dalam rumah tangga yang Tuhan berkati, biarlah sukacita itu hanya boleh bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagi mereka yang berduka cita karena berbagai macam hal yang mereka alami, kami percaya Tuhan sumber penghiburan yang sejati. Bagi mereka yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, tangan Tuhan melawat dan memulihkan mereka. Secara khusus kami doakan bagi saudara kekasih kami, orang tua kami, Bapak Sutasno, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit SOAC. Bapak, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Oleh sebab itu Engkau tahu apa yang sedang dialami oleh saudara kekasih, orang tua kekasih kami ini. Kami percayakan pemulihan bagi kesehatannya dalam karya dan anugerah-Mu, dan Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara kekasih kami, Pak Sutasno. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh pengharapan dan masa depan kami, bahkan masa depan bangsa-bangsa di dunia ini, dan secara khusus pengharapan kami sebagai umat-Mu, kami pertaruhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya masa depan kami nyata dan ada dalam kehendak-Mu. Bapa, pimpin akan para penguasa yang ada dalam negara dan bangsa kami, pengambil keputusan dari setiap hal yang boleh dialami. Biarlah mereka semua boleh sehati dan bergandengan tangan untuk memutuskan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan juga bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Mereka boleh
memimpin dengan adil dan benar dalam kasih setia. Bapa, kami percaya Engkau tetap melindungi setiap usaha yang dilakukan dalam menghadapi virus corona yang masih melanda negara dan bangsa kami. Tapi kami percaya dan menyerahkan diri hanya kepadamu Bapa, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik. Dan ketika persoalan ini ada, Engkau ada bersama-sama dengan kami sehingga kami tetap dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa bagi setiap pemberitaan firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam pelayanan dan pewartaan kasih setia-Mu, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan cara khusus kami berdoa bagi keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta Ardianto dan keluarga di tempat ini yang melayani jemaat Tuhan dengan sukacita dalam sebuah pengharapan di dalam kasih setia-Mu. Engkau memberkati mereka, memulihkan kesehatan dan kekuatan, bahkan memberikan terbaik sesuai dengan yang Tuhan ingini. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami menaikkan doa kami dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.